Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojawedi. Kepada teman-teman yang baru saja mendengarkan channel Ojawedi, selamat datang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini agar makin berkembang. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Aku harus mondar-mandir ke rumah sakit karena aku harus mengobati penyakitku yang cukup parah. Rumah sakitku sangat jauh dari tempatku tinggal. Jarak yang kutempuh bersama ibuku yang mengendarai mobil adalah sejauh 150 km dari rumahku ke rumah sakit itu. Jarak itu harus kami tempuh setiap hari, mengingat pengobatanku harus dilakukan dengan terapi yang harus dijalani di rumah sakit. 1 bulan setelah menjalani pengobatan ini, ibuku mulai merasakan lelah luar biasa karena harus bolak-balik rumah sakit rumah sejauh 300 km pulang pergi. Ibuku berinisiatif untuk menyewa sebuah rumah di antara perjalanan rumahku dan rumah sakit. Rumah di sebuah pinggiran kampung yang cukup menyita perhatian ibuku setiap kali melewati jalan itu. Tulisannya sebenarnya dijual, tapi ibuku seperti mencoba untuk menanyakan apakah bisa jika rumah tersebut disewakan. Setelah berbicara dengan ayahku, lalu akhirnya ibuku memberanikan diri untuk menelpon pemilik rumah tersebut dan menanyakan apakah jika rumah itu bisa jika disewakan. Ternyata di luar dugaan, karena sudah terlalu lama rumah itu tidak ada yang menawar, hingga pada akhirnya ibuku menelpon menanyakan untuk disewakan. Pemilik rumah mengiyakan. Katanya alangkah lebih baik jika rumah itu ada yang menempati, baik menyewa ataupun membeli. Malam itu, sepulang kami dari rumah sakit, pemilik rumah menelpon ibuku. Katanya jika kami ingin bermalam di sana, istirahat, dia sudah menyiapkan sebuah kamar sehingga kami tidak harus menempuh perjalanan pulang dari rumah sakit sejauh 150 km. Mendengar berita itu ibuku sangat bahagia. Dan aku pun cukup lega, karena aku terus terang kasihan kepada ibuku. Ia sangat lelah. Ditambah lagi sesampainya di rumah, masih banyak pekerjaan yang harus ia lakukan. Malam itu kami disambut oleh pemilik rumah di depan rumahnya. Ia menyerahkan kunci, dan ia menjelaskan bahwa semua keadaan di rumah ini baik-baik saja. Lampunya oke, airnya mengalir, bersih dan jernih, dan kamar tidurnya pun senantiasa ditutupi oleh plastik-plastik hingga jika ingin ditempati, tempat tidurnya bersih dari debu. Malam itu aku tidur di lantai dengan kasur tambahan. Ibuku tidur di atas tempat tidur. Kami ditemani sebuah TV portable kecil berwarna hitam putih yang kuletakkan tepat di samping tempat tidurku
di bawah, dan ketika aku menontonnya dengan posisi miring, aku bisa melihat dengan jelas setiap sudut pandang kamar itu jika TV-nya dimatikan. Malam merangkak naik. Ku dengar ibu sudah tertidur setelah sibuk seharian menelpon ayahku dan membicarakan tentang rumah itu. Aku mendengar bahwa ibu sangat senang dan ayah pun mensupport keputusan ibuku. Ayah bilang dia akan segera pindah ke rumah itu secepatnya bersama dua adikku segera. Aku makin mengantuk. Dan ketika sudah memasuki jam 11 malam, kuputuskan untuk mematikan TV kecil di samping tempat tidurku. Ketika aku matikan, aku meloncat kaget. Bagaimana tidak? Ada sesosok tubuh laki-laki dengan penuh tato di seluruh tubuhnya, di mana tatonya itu adalah sayatan-sayatan tulisan-tulisan rajah pada tubuhnya, dengan mata melotot, hendak menggapaiku dari belakang. Seketika aku meloncat, kaget, dan menoleh ke belakang, karena posisi dia dari pantulan TV itu ada di belakangku. Namun aneh, aku tidak mendapati pria itu di belakangku. Aku merasa mungkin ini adalah halusinasi. Karena aku sakit, karena aku lelah. Lalu aku putuskan untuk segera tidur. Esok pagi rutinitas kembali berjalan. Aku harus kembali ke rumah sakit. Ibuku harus kembali mengantar. Ada yang aneh di kejadian pagi itu. Ketika kami hendak sarapan, ibuku menaruh semangkuk sereal di depanku dan segelas jus. Lalu ibuku kembali ke arah dapur, dan ketika ibuku kembali, ibuku memanggil namaku. "Rian, Rian, sarapannya sudah dimakan. Jusnya sudah diminum." Aku yang sedari tadi di kamar mendengar pertanyaan ibuku lalu menjawab, "Belum, Mah. Rian masih tiduran di kamar." Ibuku tiba-tiba kaget karena dia tidak mendapati mangkuk serealku dan jusku di meja makan di tempat dia meletakkan, sementara aku masih di kamar dan tidak memakannya. Ibuku bergegas ke kamar dengan ekspresi sedikit kesal, lalu dia menegurku. "Ayolah Rian, jangan bercanda. Apakah kamu mau mengetes kesabaranku?" Aku terkejut mendengar intonasi ibuku. Lalu aku bilang, "Enggak, Ma. Rian enggak bercanda. Dari tadi Rian di sini. Belum ngapa-ngapain. Mama lihat sendiri, Rian masih santai di tempat tidur." Ibuku tampak kebingungan. Lalu kemudian aku berjalan ke dapur, dan ibuku diam di kamar. Di dapur aku mendapati di meja makan ada semangkuk sereal dan segelas jus. Aku pun membawa sereal itu dan jus itu ke dalam kamar. Lalu aku bilang kepada ibuku, "Ayolah, Ma. Bercandamu tidak dewasa. Kalau kau ingin menakutiku, ingat, aku sudah 17 tahun. Aku nggak takut lagi sama hal-hal seperti itu." Mendapati perkataanku seperti itu, ibuku terbelalak matanya. Dia heran menatap
mangkuk sereal yang kupegang dan gelas jus yang sedang kunikmati. Lalu ibuku bilang, "Oke Rian, cepat selesaikan. Kita harus ke rumah sakit segera. Janji dengan dokter ada jam 8 pagi ini." Lalu aku menghabiskan serealku dan minum jusku, lalu kami bergegas ke mobil dan menuju rumah sakit. Siang itu rumah kami jadi ramai. Rumah yang disewa kami jadi ramai. Ayahku datang dengan kedua adikku, Mimi dan Lucy. Kedua adikku perempuan, berumur 9 dan 7 tahun. Mimi dan Lucy langsung lari ke kamar atas. Mereka berlarian menaiki tangga dan mereka sibuk memilih kamar yang mereka inginkan. Mimi teriak, "Aku mau yang menghadap ke arah jalanan." Lucy teriak, "Aku mau yang di loteng." Lalu ayahku berkata, "Pilihlah yang kalian suka. Bebas saja." Lalu kulihat ayah dan ibuku melepaskan rindu sambil berpelukan, lalu berkata kepadaku, "Kita lakukan bersama-sama ya Rian, sampai kamu sembuh." Malam itu, Mimi menempati kamarnya di kamar yang menghadap ke arah jalanan dan Lucy menempati kamarnya yang di atas loteng. Ibuku sudah memilih kamar yang kemarin kami tiduri sebagai kamar dia dan ayahku, sementara aku memilih lantai basement tepat di bawah dapur rumah yang kami sewa. Malam itu adalah malam pertamaku tidur di kamar itu. Aku merasa bahwa kamar itu tidak terlalu bersih, mungkin karena sudah lama ditinggalkan. Aku berinisiatif mengambil seember air dan kain pel. Aku turun lagi ke bawah ke kamar basement itu dan mulai kupel kamar itu. Aku tiba-tiba terperanjat. Jantungku berdegup kencang dan mataku membelalak karena yang kudapati aku sedang mengepel air darah. Lantaiku merah semua. Saking kagetnya, aku otomatis berteriak memanggil ibuku. "Mah! Mah! Mama!" Mendengar teriakanku, ibuku segera bergegas menuju ke lantai basement. Dia mendapati aku pucat sekali dan ketakutan. Dengan nafas turun naik yang luar biasa cepat, ibuku mengira bahwa penyakitku kambuh. Lalu ibuku bertanya, "Ada apa Rian? Apakah kau baik-baik saja?" Lalu aku mengatakan kepada ibuku, "Lihat mah, lantaiku penuh dengan darah." Ibuku melihat ke lantai dan dia melihatku keheranan. Kata ibuku, "Apakah kamu bercanda Rian? Itu hanya air. Tidak ada darah di situ." Aku pun bersikeras bahwa itu adalah darah. "Sumpah, Mah, itu tadi darah," kata ibuku. "Oke, keringkan, cuci tangan, lalu kau segera tidur. Tampaknya pengaruh obatnya terlalu kuat dan kamu terlalu capek," kata ibuku. Sedikit bingung, aku pun menuruti perintah ibuku, lalu aku menaruh ember, cuci tangan, dan pergi tidur di lantai basement itu. Ketika malam makin larut, lantai basement itu seperti bukan sebuah kamar sepi yang kutinggali sendiri. Aku mendengar langkah kaki seperti mengelilingi lantai basement itu. Aku mendengar seseorang seperti sedang menggaruk-garuk lantai basement itu. Aku juga bahkan mendengar suara seseorang seperti
berbisik di telingaku. Tolong kami. Tolong kami. Kami ada di sini. Kami ada di sini. Tolong kami. Ya, suara bisikan lirih. Tolong kami. Tolong kami. Kami ada di sini. Tolong kami. Aku pun terbangun, menatap sekeliling tembok kamarku, dan kuperhatikan satu persatu setiap sudutnya, dan tidak ada apa-apa. Aku kembali tidur dan memaksa mataku untuk terpejam. Hari itu tidak ada gangguan aneh. Aku terbangun seperti biasa. Hari ini adalah hari Minggu. Tidak ada jadwal dokter. Aku menghabiskan satu hariku itu di rumah bersama ibuku dan kedua adikku, Mimi dan Lucy. Ayahku masih belum pulang dari pekerjaannya. Dia baru akan pulang seminggu lagi. Lucy mengatakan kepadaku, "Rian, kami bosan. Kami belum punya teman di tempat ini. Apakah kau mau main petak umpet dengan kami?" Lucy menatap ke arah Mimi. Mimi menatap ke arahku sambil menggerak-gerakkan alisnya ke atas. Melihat kedua adikku yang bersemangat, aku pun mengiyakan. Setelah diundi, ternyata aku harus jaga. Lalu aku bilang kepada kedua adikku, "Oke, aku akan hitung sampai dengan 20. Siap atau tidak, aku akan datang." Aku pun mulai berhitung. 1, 2, 3, 4. Di sela-sela aku menghitung, aku pun mendengar kedua adikku berlarian masuk ke dalam rumah, mencari tempat untuk bersembunyi. Aku bisa mendengar Mimi berteriak, "Belum! Belum! Jangan curang!" Aku juga mendengar Lucy sepertinya naik ke arah atas. Aku tahu dia pasti ngumpet di kamarnya, di loteng, karena sepertinya itu adalah tempat favorit barunya. Ketika aku sampai kata 20, aku pun bilang kepada mereka, "Oke, Mimi, Lucy, kalian siap atau tidak? Aku datang mencari kalian." Aku pun berkeliling rumah itu, mencari mereka ke sana kemari. Kucek di dapur, tidak ada siapa-siapa. Kubuka satu persatu cupboard, lemari dapur. Aku pun tidak menemukan mereka. Kucari ke basement tempat kamarku, juga tidak ada. Terus kucari. Tidak lama kemudian, ku dengar suara teriakan Lucy dari loteng. "Ah! Tolong!" Tiba-tiba saja aku lihat Mimi keluar dari kamar ibuku, dan aku bersama Mimi lari ke lantai atas untuk segera menolong Lucy. Di sana aku lihat Lucy sedang menangis, meringkuk ketakutan. Kami pun bertanya, "Ada apa, Lucy? Apa yang terjadi?" Lucy pun lalu berlari menghampiriku, lalu dia mengatakan ini kepadaku, "Tolong, Rian. Di sana tadi ada laki-laki besar. Matanya tidak bisa menutup. Sepertinya kelopak matanya tidak ada. Dan dia ingin menyeretku masuk ke dalam ruangan itu, Rian." Lucy menunjuk seperti sebuah perapian. Lalu aku katakan kepadanya, "Apakah kau serius, Lucy?" Kata Lucy, "Iya. Dan tubuhnya dipenuhi tato tulisan-tulisan, Rian. Sepertinya tulisan sesuatu yang
aku tidak tahu dari mana asalnya. Bukan bahasa kita. Mendengar ucapan Lucy, aku pun teringat dengan sesosok yang aku temui di hari pertama malam itu, yang tepat berada di belakangku. Kulihat melalui pantulan TV di kamar ibuku. Lalu aku katakan kepada Lucy, "Oke, sekarang sudah ada kami, kau jangan takut." Lalu aku, Lucy, dan Mimi menghampiri tempat perapian yang ditunjuk oleh Lucy. Ternyata itu bukanlah tempat perapian. Itu dibuat seperti sebuah tempat perapian. Tapi ternyata setelah aku bongkar, itu menuju kepada satu ruangan lagi di balik kamar adikku, Lucy. Masih dalam kamar loteng itu, tapi di sebuah kamar terpisah. Di situ aku mendapati banyak sekali foto. Dan ternyata itu adalah foto orang-orang yang sudah meninggal, karena mereka semua berada dalam peti mati. Kuhitung jumlahnya ada lebih dari 200 foto orang mati di dalam peti. Tak sampai di situ, Mimi pun membawakan sebuah bekas tempat kaleng biskuit. Lalu kata Mimi, "Aku menemukan ini." Aku pun melihat yang dibawa oleh Mimi. Lalu kemudian aku mulai membuka kaleng biskuit itu. Alangkah terkejutnya aku, Mimi, dan Lucy. Ternyata di dalam kaleng biskuit itu banyak berisi kulit kering. Kulit kering itu ada bulu-bulunya sedikit. Aku perhatikan kulit itu. Setelah aku angkat dan kulihat dengan seksama, aku pun kaget. Kutaruh kulit kering itu yang berbulu itu, kumasukkan lagi ke dalam kaleng itu dan kututup. Mimi dan Lucy melihat mukaku yang terkejut lalu bertanya, "Ada apa, Rian? Apakah kau mengetahui sesuatu?" Aku pun mengatakan kepada Mimi dan Lucy, "Tidak, hanya perasaanku saja." Hari itu, ibu mengajak kami bermain-main mengunjungi perpustakaan di sekitar rumah kami. Karena tidak ada tempat bermain lagi di tempat itu. Sekalian ibu ingin melihat-lihat bacaan apa yang bisa dibawa pulang sehingga kami bisa mempunyai hiburan di rumah selain TV kecil hitam putih itu. Kunjungan kami ke perpustakaan kugunakan sebagai kesempatan untuk mencari tahu tentang informasi rumah yang kami sewa saat ini. Aku menghampiri komputer di perpustakaan itu dan kuketik alamat tempat rumah yang kami sewa. Aku mendapati begitu banyak berita tentang rumah tersebut. Kubaca secara rahasia. Aku berharap ibuku, Mimi, dan Lucy tidak mengetahui apa yang kukerjakan. Di situ disebutkan bahwa rumah kami adalah rumah yang digunakan sebagai rumah pemakaman. Artinya, rumah itu digunakan untuk memandikan dan merias jenazah sebelum dikuburkan. Dari situ, aku bisa berkesimpulan bahwa foto-foto yang ketemukan di loteng adalah foto-foto jenazah
yang pernah dimandikan dan dirias di rumah itu. Tapi potongan kulit berambut yang kuduga sebagai kelopak mata itu apa? Aku baca terus hingga pada satu titik aku menemukan bahwa pemilik rumah itu bernama Richard. Richard selain sebagai pengurus rumah pemakaman, dia juga terkenal sebagai dukun. Seorang dukun yang bisa memanggil roh-roh yang sudah meninggal untuk dimasukkan ke dalam tubuh seseorang sebagai medium. Lalu roh yang meninggal itu akhirnya bisa diajak berkomunikasi oleh keluarganya yang belum merelakan kepergian mereka. Aku mendapati foto bahwa mereka sedang melakukan ritual medium tersebut. Aku melihat sebuah proyeksi di mana ada sebuah keluarga yang sedang berpegangan tangan dengan Richard di tengah, dan aku melihat dari medium itu seperti tampak sebuah gumpalan putih seperti asap yang kuduga mungkin roh-roh yang dipanggil oleh Richard dan keluarga itu. Dari berita itu pun kudapati bahwa ternyata Richard dan keluarga itu mati terbunuh di rumah itu. Lebih tepatnya, mereka semua mati terbakar. Sebabnya diduga karena lilin yang mereka gunakan sebagai alat ritual jatuh lalu membakar rumah itu ketika mereka dalam proses mediumisasi, sehingga mereka tidak bisa kabur, tidak bisa lari. Setelah terjadi kebakaran itu, pemadam kebakaran dan polisi berhasil mengevakuasi 6 orang jenazah dalam keadaan hitam terbakar, gosong semua. Kami kembali ke rumah itu dengan teka-teki yang sedikit terjawab, terutama penasaranku terjawab. Malam itu aku mencoba tidur kembali, dan tanpa diduga ternyata ayah kami pulang malam itu. Aku sangat bahagia. Setidaknya ada 1 orang laki-laki dewasa di rumah itu, dan itu membuatku sedikit lebih tenang. Malam itu seperti tidak terjadi apa-apa. Suasana tenang sekali. Aku bisa mendengar ayahku sedang bercerita banyak kepada ibuku. Aku pun mendengar Lucy masih bermanja-manja dengan ayahku, dan Mimi juga sama. Aku memilih untuk cepat-cepat tidur karena besok aku harus ke rumah sakit lagi bersama ibu, menjalani hari-hari pengobatanku lagi. Tanpa terasa, aku sudah tertidur cukup lama, hingga akhirnya aku terbangun karena aku merasa di sekelilingku itu sangat panas. Tidak seperti biasanya, ruangan basementku ini yang biasanya dingin dan lembab tiba-tiba menjadi sangat panas, dan itu membuatku gelisah sehingga aku terbangun. Namun ketika aku terbangun, aku tidak bisa mengangkat kepalaku. Keringat deras segera mengucur dari tubuhku. Gemetaran, ketakutan. Aku melihat 6 sosok jenazah yang gosong terbakar sedang memperhatikanku di tempat tidurku. Aku juga bisa melihat tubuh mereka seperti masih mengeluarkan asap, seolah-olah mereka baru saja diangkat dari tempat mereka terbakar.
Aku berpikir mungkin inilah yang menyebabkan rasa panas itu. Saking paniknya aku pun berteriak sekuat-kuatnya. "Papa! Mama!" Teriakanku sontak membangunkan seluruh rumah. Saking kencangnya teriakanku. Aku melihat ayahku turun pertama, lalu dia mengatakan kepadaku, "Ada apa, Rian? Apa yang membuatmu begitu histeris malam-malam?" Aku mengatakan kepadanya, "Tadi di sini baru saja ada 6 jenazah yang hangus terbakar." Ayahku seperti tidak percaya mendengar ceritaku. Tentu saja dia tidak percaya. Baru malam ini dia tidur di sini. Kami semua sudah hampir seminggu di sini. Lalu ayahku mengatakan kepadaku, "Jangan main-main, Rian. Kau sudah cukup dewasa untuk hal-hal seperti itu." Aku katakan kepada ayahku, "Benar, Pak. Kau tidak tahu hal yang terjadi." Lalu ibuku turun dan menenangkan. "Tenanglah kalian berdua." Lalu ibuku mengatakan kepada ayahku, "Kau tahu, Thomas, semenjak kami tinggal di sini, kami banyak mengalami hal gaib." Ayahku yang sepertinya tidak percaya dengan perkataanku dan perkataan ibuku lalu mengatakan ini, "Aku tahu kalian semua lelah dan itu bisa menghasilkan halusinasi," kata ayahku. "Begini saja, Rian, kau tidur di ruang tamu. Oke, kita semua butuh istirahat. Besok kita harus melakukan aktivitas seperti biasa. Aku harus bekerja, ibumu harus mengantarmu ke rumah sakit, dan adik-adikmu harus sekolah." Aku sedikit kecewa mendengar reaksi dari ayahku, tapi aku juga bisa memaklumi, karena ayahku belum mendapatkan hal apapun di rumah ini. Malam itu, aku tidur di ruang tamu. Aku berharap gangguan terhadapku akan segera berhenti. Belum lama aku memejamkan mata, aku merasakan ada yang menarik-narik selimutku. Aku tarik kembali selimutku. Tidak lama kemudian selimut itu kembali turun ke bawah. Aku tarik lagi. Selimut itu kembali lagi turun ke bawah. Dengan sedikit gemetaran, aku pun terbangun. Tanpa diduga, ternyata 6 jenazah yang terbakar itu seperti memanggilku dengan lambaian tangan mereka. Dengan ketakutan yang luar biasa, entah kenapa aku seperti diajak komunikasi oleh mereka. Mereka lalu bergerak bersama-sama turun ke dalam basement. Di depan pintu basement, mereka kembali menoleh kepadaku dan memanggilku. "Ikutlah dengan kami," katanya. Aku merasa aku sepertinya sudah tidak waras. Antara takut dan penasaran, aku pun turun mengikuti mereka. Tidak lama kemudian, aku menemukan sebuah kampak di lantai basement kamarku. Aku tidak tahu dari mana kampak itu berasal. Lalu, Richard mulai menghampiriku dan mengatakan, "Kau harus menolong kami. Hancurkan tembok-tembok basement ini."
Entah kenapa aku hanya menurutinya saja. Segera aku mengambil kampak itu dan mulai ku hajarkan ke tembok-tembok basementku. Satu persatu tembok itu mulai terbuka, dan ketika tembok-tembok itu mulai terbuka, aku kaget luar biasa. Dari dalam tembok-tembok itu berjatuhan puluhan hingga ratusan jenazah yang dibalut dalam balutan seperti mumi dan terawetkan. Mendengar suara gaduh dari basement, suara alunan kampak, ayahku dan ibuku turun beserta Mimi dan Lucy. Mereka semua terperanjat kaget melihat ada tumpukan mayat di dalam basement itu. Ayahku sontak bertanya, "Rian, apa yang sedang kau lakukan?" Aku pun mengatakan kepada ayahku, "Lihatlah ayah, aku tidak berdusta. Lihatlah, ini ada di rumah kita, dalam basement ini." Lalu kata ayahku, "Keluar, ayo kita panggil polisi." Ketika aku hendak keluar, aku melihat Richard memegang api yang aku tidak tahu dari mana datangnya. Lalu Richard bersama 5 jenazah lainnya, mereka mengatakan kepadaku, "Pergilah, kamu sudah cukup membantu." Ketika aku hendak meninggalkan ruangan itu, aku melihat bahwa setiap jenazah-jenazah itu tidak memiliki kelopak mata. Semuanya kelopak matanya digunting, dipotong, dan itu menjelaskan kotak biskuit yang berisi banyak sekali kelopak mata manusia. Aku segera keluar. Tidak lama setelah aku menutup pintu basement, ayahku sudah memanggil polisi. Lalu kami semua keluar dari rumah itu dan menjumpai polisi di depan rumah kami. Namun, ketika polisi hendak masuk ingin memeriksa rumah kami, tiba-tiba saja api membesar dari basement rumah kami dan melahap rumah itu hingga habis. Tidak lama kemudian, datanglah pasukan pemadam kebakaran. Singkat cerita, ayahku memberitahu apa yang terjadi. Lalu polisi mencatat setiap detail informasi yang disampaikan oleh ayahku. Dan anehnya, ketika informasi itu disampaikan kepada tim pemadam kebakaran menyampaikan hal yang mengagetkan kami semua. Tim itu mengatakan bahwa rumah itu kosong, tidak ada apa-apa. Bahkan tidak ada satupun jenazah di dalam basement itu. Ayahku bersumpah bahwa dia melihatnya. Aku bersumpah, ibuku bersumpah, adik-adikku Mimi dan Lucy pun bersumpah kepada polisi. Polisi hanya mengatakan bahwa banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dari rumah ini. Kami sudah tahu tentang rumah ini, tapi kami tidak tahu detailnya sampai kalian menceritakan. Singkat cerita, keesokan paginya kami semua kembali ke kotaku. Lalu, tidak lama kemudian, aku harus kembali lagi melakukan rutinitas
berkendara dengan ibuku sejauh 150 km berangkat dan 150 km pulang dari kotaku ke rumah sakit tempat perawatanku. Setiap hari kami melewati rumah itu lagi. Dan rumah itu sepertinya sudah mulai dibangun kembali. Dengan bentuk yang sama dan dengan situasi yang hampir mirip seperti yang aku dapati ketika keluarga kami menyewa rumah itu. Aku tidak tahu apakah arwah-arwah itu sudah terbebas atau rumah itu hanya akan kembali mengulang ceritanya kepada penghuni barunya nanti. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar terus terupdate dengan cerita-cerita terbaru di channel Ojowedi. Jika teman-teman ingin membagi pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan di-share cerita-cerita di channel Ojowedi kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendengarkan dan juga terhibur oleh cerita-cerita di channel Ojowedi. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.